Ini menunjukkan lebih ke bukti lah Pak ya, Lebih ke bukti. daripada Karena kalau kita tanggapi debat-debat nggak kelar-kelar. betul. Karena memang saya lihat Ya mungkin lembaga orang adat selalu menganggap itu hukuman. ya Kalau bagi kami di lembaga adat itu sendiri wujud dari kasih sayang. Ya, wujud jadi kadang-kadang kasih kita sayang. Oke. dianggap penghambat. Dianggap penghambat. Kayak terisolir Pak. Ya. Sinyal pasti susah. Oh, nggak ada handphone. Karena saya lihat seringkali nih mak saya yang di depan saya ini lebih banyak temperamennya dia ngadepin anak-anak, apalagi Dan bapak target yang awal saya dia. Iya. tempat dosa apa segala macam. Kemudian banyak sekali yang beliau buat aturan sekarang banyak diragukan, padahal semuanya sudah mulai berjalan dengan baik, gitu, pelan-pelan. Karena Suara anak pulau. Mari kita berlayar. Berlayar kemana nih? Mana aja Pak, semaunya dah. Hari ini kita kedatangan satu bintang tamu spesial yang memang bisa dikatakan King of the Gili Trawangan. Ini penetralitas dari kemodernan yang ada sama dengan kebudayaan yang digabungkan jadi satu. Ini cukup lumayan juga, cukup spesial juga karena memang agak sulit nih kita ketemu dan beliau sempat nyempatin waktunya untuk datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol sama Suara Anak Pulau untuk cerita-cerita tentang berbagai macam hal yang ada di Gili Trawangan. Kita sambut dulu Pak Raisman Purnawadi. Oke. Selamat datang Pak di Suara Anak Pulau. Terima kasih sudah datang ke sini. Sangat spesial sih sebenarnya karena memang Suara Anak Pulau ini juga baru berdiri. Mungkin ini akan rilis ke video-video selanjutnya. Nah, pertama-tama tanggapan Bapak sih dulu tentang Suara Anak Pulau ini seperti apa dulu? Keren ya. Keren ya. Jadi karena memang Suara Anak Pulau juga digagas atas inisiatif teman-teman bersama. Karena yang kita lihat Pak, banyak sekali konotasi negatif di luaran sana tentang Gili Trawangan terutama ya. Seolah-olah Gili Trawangan itu tempatnya, maaf kalau kita tanda petik, sumbernya maksiat tuh. Selalu begitu gitu. Padahal setelah kita ada di sini, di dalamnya penuh kreativitas, adat yang dijaga. Tentunya juga Bapak selaku ketua lembaga adat di sini, menanggapi tanggapan itu seperti apa Pak? Bapak sendiri. Ya, pertama memang kita tidak perlu menanggapinya sebenarnya. Cara menanggapinya cukup tunjukkan jati diri kita sebagai anak pulau bahwa kita ini berbudaya. Oke. Kita ini orang baik. Itu aja sih sebenarnya. Ya artinya menunjukkan lebih ke bukti lah Pak ya. Daripada kalau kita tanggapi debat-debat nggak kelar-kelar. Betul. Karena memang saya lihat lembaga adat sendiri pun kegiatannya luar biasa Pak. Kayak kemarin aja sore teman-teman dari sini juga ikut clean up tuh. Saya pikir itu kan hal yang penting sekali. Karena beberapa hari yang lalu saya ke TPU sana Pak. Saya lihat, wah luar biasa sekali tuh penumpukan begitu tuh Pak. Ngeri-ngeri sedap juga saya lihat ya kan Pak. Ini kalau makin lama kita makin habis juga tuh. Wilayah ini tergusur sama hal-hal seperti itu tuh Pak. Program terdekat kita Pak dari lembaga adat sendiri seperti apa untuk penanganan seperti itu? Oke, sebelum ke program, cita-cita lembaga adat dan masyarakat adat Gili Trawangan, dan kita berharap ini menjadi cita-cita semua orang yang bekerja, yang berusaha, yang berkunjung, yang main-main ke Gili Trawangan, itu bagaimana mewujudkan Gili Trawangan bersih, aman, nyaman, dirindukan. Oh gitu, bersih, aman, nyaman, dirindukan. Ngeri sih Pak. Udah aman, nyaman, dan merindukan juga nih. Kadang rindu itu menyakitkan juga Pak kalau nggak kembali. Kalau nggak ketemu. Jadi sebenarnya lembaga adat sendiri itu fungsi pentingnya seperti apa sih Pak sebenarnya? Oke, jadi kita ingin membangun budaya-budaya yang memang dibutuhkan oleh Gili Trawangan. Misalnya kita tidak terbatas pada pakaian adat, tradisi-tradisi yang hanya ritual. Ya tentu tuh leluhur kita dulu mewariskan itu mesti ada tujuan di belakang, di baliknya. Gitu. Iya, didirikannya adat itu. Tapi saya berharap adat yang kita pahami, adat yang kita budayakan itu seperti bersih, jujur, ramah, terus sopan. Adat-adat seperti itu yang memang seperti itu, dikedepankan. yang mendasar. Mendasar.
Dan lembaga adat itu sendiri isinya hanya suku-suku tertentu atau orang-orang tertentu tidak? Oh enggak. Semua. Lembaga adat itu sangat terbuka ya untuk semua orang. Oke. Dari mana saja, yang penting punya tujuan yang sama dan mau berkontribusi tentunya. Dan ya kita akan dorong untuk semua berkontribusi. Oke. Yang tujuannya yang tadi. Ya. Bagaimana Gili Trawangan itu bersih, aman, nyaman, dirindukan. Dan ngejaga itu tuh nggak gampang tuh Pak. Oh iya. Dan nggak sulit juga. Nggak sulit juga. Artinya memang saya lihat balik lagi ke budaya ya Pak. Budaya manusianya. Mengingat bahwa penting sekali yang namanya kebersihan, kenyamanan. Dan itu kan hal-hal yang nggak bisa satu hari jadi gitu Pak. Seumur hidup gitu. Dan pertanyaan sekarang kan bagaimana sih meregenerasi biar itu akan tetap tumbuh budaya-budaya seperti itu. Oke. Makanya lembaga adat sendiri itu terdiri dari semua unsur ya. Semua unsur. Dari muda, orang-orang tua, yang perannya berkaitan. Sekolah, bagaimana visi yang sederhana, Gili Trawangan bersih, aman, dan nyaman, dan selalu dirindukan itu bisa wujud. Bisa terwujud dengan adanya lembaga adat. Jadi lembaga adat itu bukan satu lembaga yang tugasnya hanya menghukum aja Pak kesalahan. Sebenarnya kan. Sebenarnya. Karena seringkali omongan-omongan yang saya dengar gitu. Lembaga adat itu satu penentu hak veto di mana menentukan salah dan benar gitu loh Pak. Ya mungkin orang selalu menganggap itu hukuman. Iya. Kalau bagi kami di lembaga adat itu sendiri wujud dari kasih sayang. Wujud jadi kasih sayang. Oke. Bahwa kalau ada yang dikeluarkan dari Gili Trawangan itu bukan karena kebencian. Iya. Bukan karena iri, bukan karena dendam. Tapi karena kasih sayang. Karena kasih sayang, karena menjaga. Kita jaga pergaulannya supaya tidak bergaul dengan orang-orang yang memang kita anggap merusak generasi. Dari beberapa kasus yang ada Pak, kalau boleh saya tanya. Di pulau ini sendiri udah banyak Pak kasus orang yang dikeluarkan gitu dari Gili sendiri, dan paling berat sih masalahnya apa dia Pak? Ya rata-rata kasus narkoba sih. Itu yang benar-benar harus ngerusak itu Pak, ngerusak bener itu. Iya. Rata-rata narkoba lah ya. Jadi kalau misalkan ada satu case yang seperti itu, udah langsung nggak ada toleran lagi gitu. Ya narkoba ini kan efeknya bukan hanya penggunanya ya. Betul. Perilakunya juga berubah. Betul Pak. Jadi malas-malasan. Iya. Kemudian agresif. Jadi aturan-aturan yang ada sebenarnya bukti dari kasih sayangnya lembaga adat. Kalau seandainya dijalankan, saya pikir kondisivitas di sini pun akan bagus gitu ya. Ya kita berharap korban-korban ini berubah. Harusnya berubah gitu, sehingga di pulau yang sudah mendunia ini mereka mestinya berhasil gitu. Bukan hanya soal duit ya, berubah hidupnya. Karena memang ada aturan-aturan yang kita terapkan itu. Oke. Menarik sih Pak, karena saya selalu berpikir begini, bahwa kebebasan bolehlah kita bebas, tapi memang harus ada batas. Cuman yang berhak menentukan batasan itu sendiri kan harus diakui oleh pihak pemerintah, masyarakat, dan warga sekitarnya kan gitu. Dan itu kan nggak gampang Pak. Nggak gampang. Problematikanya rumit sekali. Ya kadang-kadang kita dianggap penghambat. Dianggap penghambat kebebasannya sendiri. Padahal kebebasan itu diterapkan untuk mengatur jauh lebih tertata. Karena memang adat ini sendiri jadi satu hal yang tidak bisa lepas di kehidupan kita tentunya. Ketika kita bicara tentang lembaga adat, kita bicara tentang kebudayaan, keragaman, dan apapun yang ada di situ. Biasanya ada event-event apa Pak kalau di lembaga adat sendiri? Tahunan atau bulanan, harian? Kita sedang menyusun agenda supaya dalam 1 tahun itu kita setiap bulan itu ada kegiatan. Jadi rencana lembaga adat sendiri ingin membuat fashion show. Nusantara, pakaian Nusantara, gaya Nusantara, sekaligus kuliner. Kita berharap itu bisa jadi daya tarik. Selain daya tarik, juga bisa menjadi sebab terpeliharanya. Menjaga budaya itu sendiri. Rencana di tanggal berapa tuh? Agendanya sedang disusun, tapi kita sengaja nanti mencari di low season.
Oke. Supaya kalau di high season kan nggak perlu promo gitu. Iya. Sudah pasti. Justru karena low season itu makanya kita mau kita adain itu. berharap di low season itu ada agenda-agenda yang bisa kita buat. Jadi kayak sejenis karnaval berarti Pak? Ya. Berarti ada event-event baru yang bisa naikin daya tarik Gili Trawangan. Gili Trawangan dengan Selain dengan passion diving, itu. snorkeling, Budaya party, itu. kita ingin budaya menjadi salah satu daya tarik. Wah keren tuh Pak ya. Wah, partisipasinya juga kayaknya keren. Suara Anak Pulau juga mungkin nanti ikut Harus, andil, harus. ya kan? Karena di sini kan banyak suku-suku nih Pak, ya. Iya. Teman-teman kita kan dari berbagai macam suku. Kalau saya pribadi kan dari Banten, ada teman-teman dari Sumbawa, dari Sulawesi, dari mana. Saya pikir cukup menarik tuh Pak, ya. Jadi mungkin info-info aja tuh Pak, sebelum itu direalisasikan nanti soundingnya di sini aja. Oh, ya, siap. Atau mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi kan gitu ya. Menarik Pak, saya bilang program-program terdekat itu ya. Yap. Kalau untuk program tahunan sendiri ada Pak? Kalau tahunan yang biasanya kan acara 17-an itu udah nggak bisa dirubah kan. Iya. Kayak mandi sapar itu sudah. Oh iya, saya lihat mandi sapar yang makan-makan Pak. Itu kalau dihapus ibu-ibu marah itu. Kalau dihapus justru ibu marah. Karena kan kesempatan masak itu. Iya, kegiatan masak, kegiatan Selain makan. apa ya, bersilaturahim. Dan itu rutin Pak ya? Rutin. Dari dulu? Dari dulu. Dari sebelum ada turis. Sebelum ada turis? Dari sebelum ini sepi? Ya. Nah itu juga Pak yang saya mau tanyakan tuh. Dulu berarti sebelum ini rame kayak sekarang, keadaan Gili kayak gimana Pak dulu? Ya, tidak kalah keren lah. Walaupun dulu ya. Ya, saya di Gili Trawangan dari sebelum ada turis. Dari tahun berapa itu Pak? Setelah ada turis dan setelah Gili Trawangan rame gitu. Saya merasakan itu. Selama itu. Memang transisinya lumayan ya, perpindahan dari rame ke enggak rame ini ya. Ya, kalau dulu kan mau lihat bangsal itu 3 tahun sekali kalau ya. Kamu lihat bangsal itu? Ya, karena memang nggak ada booth yang nggak ada akses. Nggak ada akses. Berarti kayak terisolir Pak? Terisolir. Sinyal pasti susah. Oh, nggak ada handphone. Jadi sebelum dari nggak ada handphone sampai sekarang udah ada telekomunikasi, artinya bisa di itu. Ya cukup lumayan juga. Lumayan. Berarti kalau lembaga adat sendiri dia ada pembinaan UMKM juga Pak? Justru nanti di kegiatan yang kita ini akan melibatkan UMKM. UMKM jadi juga. Di situ ada kuliner. Oke. Kita harap kita akan memperkenalkan makanan khas Lombok. Beberuk. Oh, saya seneng tuh Pak, pelecing. Dan sesek ya? Apa tuh? Untuk yang bikin kain. Oh iya, yang tenun soket gitu. Nah. Oke. Jadi event tersebut juga melibatin banyak aspek ya. Justru itu prioritas ya. Prioritas karena memang balik lagi ke faktor ekonomi kan yang membuat orang tumbuh di situ. Memang produk andalan dari UMKM di Gili ini sendiri apa Pak biasanya? Kalau di Gili sendiri kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ciri khasnya. Kalau seandainya dieksplor gitu Pak? Belum ketemu ya. Paling Lombok lah ya. Iya. Oke. Jadi gini Mak, kedatangan selain kita juga kan di sini ada Suara Anak Pulau ini sendiri kan digagas sama 2 orang nih. Ada ketuanya Bang Karman kebetulan yang tadi, ada Emak juga selaku dewan pembinanya. Jadi aktivitas anak-anak itu tergantung dari aspek itu sendiri juga yang menentukan. Karena proses adaptasinya juga harus sesuai. Namanya juga anak-anak kan Pak, kadang pikirannya masih liar nih. Masih ambisius, makanya harus ada pentolannya tuh. Ada kepala gengnya nanti yang ngatur. Biar bareng-bareng kita panggilin dulu. Mak kita tercinta. Silakan Pak. Nah, ini teman-teman kita biar enak, biar nyambung ngobrolnya. Ini kedatangan Dewan Pembina dari Suara Anak Pulau. Mak Ana, ya. Jadi nanti teman-teman juga tentunya ini harapan ya, realisasi bisa datengin Pak Ketua juga ke sini, itu harapan penghargaan betul buat teman-teman juga di sini ya. Karena memang itu tidak lepas dari kontribusi Mak Ana sendiri gitu. Gimana kalau tanggapan Mak sendiri datang? Ini gimana? Nggak nyangka juga beliau mau datang kan, kita sendiri tahu beliau itu sibuk, banyak sekali yang harus diurus, dikerjakan. Makanya dari kemarin saya tanya,
kakak mau nggak datang, bisa ada waktu nggak? Alhamdulillah beliau bilang berarti lewat jalur belakang aja ini ya. Dari Orda. Jadi Orda. Iya, Makanya iya, itu. iya. Semoga suatu saat nanti beliau juga mau mengizinkan kita untuk menghadirkan, karena ada banyak divisi kan di dalam. Semoga maksud saya untuk biar lebih kencang ini suara adat ini, biar lebih digaungkan lagi gitu. Iya, iya, iya. Harapan kita sih begitu, jadi kolaborator, Pak. Jadi ketika lembaga adat mau sounding sesuatu, nanti bisa konfirmasi dari pihak ada manajemen kita juga. Nanti yang ngatur, misalkan suarakan ini, program ini, nanti kita kemas di sini. Dan kita minta izin juga sama Bapak untuk menghadirkan mungkin stafnya atau apa divisi-divisi tertentu di dalamnya juga. Harapan kita itu. Tapi sebelum itu kan kita panggil dulu Bapaknya deh, biar ngelihat dulu, biar kenalan dulu. Dan saya lagi juga saya ucapkan terima kasih banyak, sangat terima kasih. Ya, ke depan juga harapan Mak sendiri sebenarnya sama Suara Anak Pulau ini apa sih sebenarnya? Kalau saya pribadi memang ini sangat saya inginkan sudah lama sekali ya. Semoga dengan adanya acara ini bisa lebih pulau ini lebih dikenal, walaupun memang sudah dikenal sih, tapi banyak sekali kan seperti cerita-cerita yang kita dengar bahwa pulau ini tempat dosa apa segala macam. Kemudian banyak sekali yang beliau buat aturan sekarang banyak diragukan, padahal semuanya sudah mulai berjalan dengan baik gitu pelan-pelan, karena segala sesuatu kan butuh proses. Jadi semoga dengan adanya media ini juga bisa membantu kita untuk lebih dikenal lagi gitu, lebih bagus lagi. Harapannya seperti itu ya. Clean up juga mungkin bisa kru ini bikin lebih bagus lagi untuk clean up-nya yang setiap hari Minggu, biar lebih banyak lagi yang datang gitu, seperti itu. Jadi kalau saya sih alhamdulillah sampai di titik ini sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah ya, udah cukup puas lah Mak. Ya, walaupun ya. memang masih belum Ya, banyak nih. masih belajar. Beliau datang aja ini saya sudah senang sekali alhamdulillah. Alhamdulillah kami pun bersyukur Mak. Karena memang kita nih anak muda kalau didatengin orang yang lebih dituakan gitu jauh lebih dihargai itu Pak. Ya, itu. Justru satu sisi secara psikologinya ya lu nggak usah macem-macem ngomong gitu. Artinya lebih tertata tuh kan. Padahal sebelumnya saya berpikir jangan nanti dia bilang nanti dulu deh saya masih sibuk, tapi ternyata iya nanti besok pada zuhur bisa ya langsung. Berarti itu kan apresiasi itu, kita kasih plus dulu dong. Balik lagi nih Pak, satu hal sih pertanyaan dari Suara Anak Pulau sendiri untuk lembaga adat sendiri, hal terberat apa sih Pak yang dihadapi sama lembaga adat itu sendiri? Sampai saat ini saya masih asik ya. Masih asik, masih nikmati. Karena saya apa ya? Tantangan itu menjadi penyemangat bagi saya. Penyemangat ya. Penyemangat. Saya memang lumayan lama tidak di Gili Trawangan ya. Jadi ada sekitar 3 tahun saya diajak sama kawan-kawan itu. Sama Pak Kadu, tokoh-tokoh Gili Trawangan untuk balik. Udah banyak yang jagoan di situ. Jadi sempat rehat Pak ya? Saya ke Trawangan itu cuma 1 jam. 1 jam? Itu pun sekali setahun nggak waktu itu. Hanya jumpa ibu pas Idul Fitri, salaman, pulang. Tapi begitu lihat sosmed itu kan, heboh sekali Trawangan ini. Ya akhirnya terpanggil dan karena memang kayak yang saya bilang tadi bahwa saya tahu Gili Trawangan itu sebelum ada turis. Sampai turis, sekarang. Sampai terkenal. Jadi simpul-simpul keluarga yang memang ada di Gili Trawangan ini cukup tahu lah gitu. Iya, seluk-beluknya tahu. Ya, seluk keluarga misalnya Wak Ali gitu, almarhum itu tahu gitu. Sampai detailnya Pak. Sampai detailnya. Jadi apa untuk membangun komunikasi untuk cita-cita kita untuk Gili Trawangan itu relatif lebih mudah lah. Jadi lebih mengetahui lah seluk-beluknya. Jadi ketika bicara akar masalah kita tahu nih sumbernya di mana dan cara penyelesaiannya. Karena memang yang namanya pengaturan manusia ini agak sedikit ribet. Iya, spesial di Gili Trawangan ya. Iya, apalagi di Gili Trawangan. Semua negara ada di sini. Semua negara ada, semua budaya, Pak. Masuknya itu kan harus pendekatan persuasifnya agak repot tuh, Pak. Dan sempat dengar-dengar tuh seringkali ada trouble gitu, ada permasalahan yang berat.
Dan itu menjadi tantangan yang terbesar. Mungkin menurut Bapak pribadi kan, wah, ya is easy lah, ini gampang lah gitu loh. Tapi bagi sebagian orang, Pak, itu nggak gampang loh masuk ke ranah itu. Pertama, sama kok manusia. Manusia, ya. Dari manapun bentuknya. Dari manusia itu yang disukai itu apa? Oke. Benar. Iya. Yang tidak disukai itu sama. Semua polanya sebenarnya sama, cuma kebiasaan dan bahasa aja yang membedakan. Oke, setuju tuh Pak ya. Karena saya lihat seringkali nih mak saya yang di depan saya ini lebih banyak temperamennya dia ngadepin anak-anak, apalagi dan Bapak yang target awal saya dia. Iya, ngadepin 1 pulau tuh, bayangkan tuh Pak. Itu nggak gampang itu. Makanya saya bilang cukup menarik, sempat komunikasi sama teman-teman. Kayaknya sebelum kita bicara jauh dan bicara banyak tentang hal-hal, kita ngobrol dulu deh sama lembaga adat. Dan cukup menarik, alhamdulillah Bapak sudah datang. Ini satu apa ya? Ke depan bukan hanya putus di sini gitu Pak. Saya minta ke depan akan tetap bekerja sama, baik dalam perihal program atau pemberitahuan yang sifatnya memberitahukan ke semua. Karena kita ada beberapa channel YouTube, media sosial yang lain, itu sebagai gaungnya aja. Untuk ke depan bahwa di luaran sana, walaupun kita tidak dituntut untuk memverifikasi, setidaknya kita mengetahui bahwa Gili Trawangan tuh bukan isinya hanya sekedar apa yang kalian tahu gitu. Ternyata ada lembaga adat, ternyata ada clean up, ternyata ada organisasi seperti ini yang bisa ngebangun teman-teman semua gitu. Harapan ke depan Pak, mungkin ini session kita nggak usah terlalu panjang. Harapan ke depan untuk Gili Trawangan sendiri apa Pak? Oke, saya berharap kepada semua orang yang ada di Gili Trawangan, pengusaha, masyarakat, pengunjung, pekerja, ikut terlibat untuk mewujudkan Gili Trawangan bersih, aman, nyaman, dan dirindukan. Bersih, aman, nyaman, dan dirindukan. Kita kasih plus dulu. Ya. Jadi itu guys, bahwa Gili Trawangan itu bukan satu rimba raya yang tidak ada aturan. Tapi selama lembaga adat berdiri, aturan dan kebiasaan budaya akan tetap terjaga. Jadi pesannya dari Bapak tadi, tetap jaga Gili Trawangan aman, bersih, aman, nyaman, dan dirindukan. Rindukan ini kadang agak berat sih, karena setiap orang akan balik lagi. Ya. Dan untuk Mak sendiri, Gili Trawangan itu harapannya seperti apa, Mak? Apa mau menghilangkan manusia-manusia ini, Mak? Harapan Mas sendiri apa tuh untuk Gili Trawangan? Iya, tentu saja Gili Trawangan biar lebih baik lagi, lebih tertata lagi, dan apalagi sekarang kita punya lembaga adat. Di acara ini pun kenapa beliau kita hadirkan lebih dulu, karena kita tidak mau melangkahi beliau dari awal kan. Nah, beliaulah yang pembuka di grand opening pun, nanti kan beliau yang akan ditayangkan mungkin lebih dulu. Ya. Contohnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh bahwa kita ini sangat menjunjung tinggi adat yang ada di sini. Dan berharap dengan adanya lembaga adat ini, kita sama-sama menjaga nama baik pulau, kebersihan. Pokoknya pulau ini biar lebih baik lagi dah. Oke, Jus. Mungkin itu aja obrolan kita hari ini. Next time mungkin kita nyambung lagi untuk ngebahas semua hal. Tentang kolaborasi Suara Anak Pulau, tentang lembaga adat, tentang Pulau Gili Trawangan. Atau mungkin program-program yang kedepannya yang digalangkan sama lembaga adat sendiri, salah satunya sejenis karnaval mungkin Pak ya. Karnaval budaya, dan teman-teman bisa ikut berkontribusi dengan share, like, subscribe, atau apapun yang teman-teman bisa lakukan. Itu aja dari kami. Jangan lupa Bang, nanti divisinya kalau bisa. Ya, nanti next untuk video-video selanjutnya nanti kita undang divisi-divisi. Izin Bapak? Siap. Mudah-mudahan bisa mengembangkan Gili Trawangan jauh lebih baik sesuai dengan visi misi lembaga adat. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.